masuk ke ruangan lagi, yang di situ baru kebuka pintunya aja udah kayak di kutub utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mama Papa Rasya Channel. Oke, jadi di video kali ini aku tuh mau sharing ke teman-teman gimana pengalaman aku selama aku itu kemarin lahiran pakai metode SCRAX ya. Jadi aku nanti bakalan sharing, aku ceritain gimana sih kok tiba-tiba lahiran pertama bisa SC, terus abis gitu pasca operasi itu apa aja yang dirasakan, terus habis itu perlengkapan kebutuhan apa aja yang dibutuhkan selama lahiran. Nanti aku bakalan sharing semua. Jadi buat teman-teman semua, aku harap kalau kalian kepo dan pengen tahu buat apa ya, buat persiapan juga ya, barangkali bentar lagi mau lahiran, bisa nonton video aku sampai habis. Jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share video ini juga. Jadi kemarin itu kenapa kok aku lahiran anak pertama pakai operasi SC, itu karena kemarin kan aku kan lahiran di bulan November kan, tanggal 25 November tahun 2022. Nah itu di tanggal 24 Novembernya itu kan kontrol di puskesmas di usia kandungan 38 minggu. Nah, setelah kontrol pulang dari puskesmas itu sekitar habis zuhur, itu kan makan sama suami. Habis makan, pokoknya selama makan itu sebenarnya aku udah kerasa agak nyeri perut aku, tapi nyerinya itu masih hilang timbul. Dan setiap hilang timbul itu nggak terlalu sakit, maksudnya hilang timbul kan kalau misal udah mau persiapan lahiran itu kan nyerinya kan semakin lama semakin bertambah. Tapi kalau aku tuh enggak, jadi dia itu hilang timbul tapi di frekuensi yang sama nyerinya itu, jadi nggak bertambah. Nah setelah itu akhirnya ya aku merasa kan masih belum waktunya ya, karena kan masih 38 minggu. Setelah itu akhirnya habis makan sama suami itu aku pulang ke rumah. Nah baru sampai rumah sekitar 10 menitan itu ketuban aku pecah. Jadi ketuban aku tuh pecah dini. Akhirnya ketika aku tahu ketubanku itu pecah, aku balik lagi ke puskesmas. Setelah balik ke puskesmas, ternyata dicek pakai kertas lakmus ya namanya ya Pak ya. Dicek pakai kertas lakmus, itu kertas kayak berwarna gitu. Nah ternyata kata bidannya itu benar, ketubannya itu udah pecah. Belum pecah sih, maksudnya udah ada rembesan air ketuban gitu. Nah sama bidannya itu karena kan masih dievaluasi, karena waktu itu tuh nyeriku tuh masih nggak bertambah, jadi nyeriku tuh di frekuensi yang sama. Sama bidannya itu dikasih waktu, jadi aku balik ke puskesmas itu sekitar jam setengah 4 sore. Nah sama bidannya itu dikasih waktu jeda nunggu sampai maghrib. Nah nanti kalau misal sampai maghrib itu masih belum ada pembukaan, nah nanti bakalan dirujuk ke rumah sakit gitu. Nah setelah udah nih ya, udah nunggu sampai dari setengah 4 itu sampai maghrib, ternyata dicek lagi sama bidan, waktu habis maghrib itu sekitar setengah 7-an, itu ternyata cuman pembukaan 1. Jadi dari setengah 4 sore sampai habis maghrib itu cuman pembukaan 1. Nah sama bidannya itu ditunggu lagi sekitar jam 8-an. Nanti kalau emang pembukaannya nggak naik-naik, dirujuklah ke rumah sakit gitu. Nah udah nih ya, udah masuk, udah lewat jam 8, dicek lagi pembukaannya, ternyata nggak ada pembukaan. Dan aku juga bilang sama bidannya, sus ini saya nyerinya juga udah mulai hilang. Jadi selama di waktu ketuban aku rembes itu nyerinya kan hilang timbul, tapi di frekuensi nyerinya yang sama. Nah ketika udah pembukaan 1, harusnya kalau udah ada pembukaan 1
berikutnya kan pasti nyerinya sudah semakin bertambah. Nah tapi kalau aku kemarin itu pembukaan 1 dan nyeriku tuh udah mulai malah menurun gitu. Dan akhirnya daripada resiko ya, karena kan kalau udah ada indikasi ketuban pecah dini itu harus segera dilahirkan, karena beresiko nanti kalau misal ketubannya udah kehabisan, kasihan si dedeknya nanti nggak ada oksigen untuk bernafas. Ya bener gak sih? Keracunan. Oh keracunan, iya bener, keracunan, bisa keracunan ketuban gitu. Jadinya akhirnya diuruslah itu sama bidannya, ngurus-ngurus rujukan. Akhirnya berangkatlah aku rujukan ke rumah sakit gitu. Nah ke rumah sakit itu kondisi kita berangkat jam berapa Pak? Jam 9 malam ya. Jadi jam 8 itu ngurus-ngurus berkas dan sebagainya, terus nyiapin ambulan dan sebagainya, terus akhirnya OTW ke rumah sakit itu sekitar jam 9:04 gitu. Ya itu baru pertama kalinya sih aku ngerasain naik ambulan niu gitu. jadi kayak mulai groginya tuh udah mulai kerasa waktu udah masuk ambulan itu, mulai jadi kayak grogi gitu. Seluruh badan tuh udah dingin, udah tremor gitu, ngerasain wah bentar lagi mau lahiran nih, gimana ya gitu dalam hati itu. Apalagi ketambahan kondisi di dalam ambulan dengan sirine yang niu gitu. Terus setelah itu sampailah ini ke rumah sakit ya. Di rumah sakit masuk di IGD, terus bidannya dari puskesmas sama susternya yang di IGD itu operan. Jadi timbang terima. Setelah timbang terima akhirnya aku diterima masuk ke IGD-nya Rumah Sakit Haji Surabaya. Setelah aku masuk IGD, evaluasi ya tahu sendiri kan, kalau masuk rumah sakit kan pasti banyak banget tahapnya kan. Jadi kita mulai buat cek jadi mulai dari awal cek darah, terus abis itu ambil darah, cek darah, terus abis itu cek radiologi ya, foto ronsen dan sebagainya, terus swab juga. Nah habis itu apalagi ya, kayaknya sih cuma itu aja ya kemarin ya. Jadi ambil darah, terus abis itu foto ronsen, radiologi itu sama swab itu. Nah di situ setelah masuk IGD itu ya lumayan lama kan pasti ya, ambil darah aja hasilnya juga keluarnya lama, terus foto ronsen aja juga hasilnya lama. Nah itu sekitar jam setengah 12 malam hasilnya semua udah kelar. Terus susternya IGD itu ngobrol sama dokter yang bertanggung jawab itu, dan ternyata hasil putusannya aku nggak bisa lahiran normal gitu. Jadi dipanggil lah suamiku waktu itu, kan waktu di IGD suami kan tunggu di luar. Jadi setelah suster sama dokternya itu udah selesai ngobrol, suamiku dipanggil dan dokternya menyampaikan karena ketubannya ini udah pecah, istilahnya udah ada rembesan ya, dan itu nggak bisa dilahirkan normal. Sebenarnya bisa, masih bisa lahiran normal kalau setelah setelah air ketubanku itu ngerembes dan nyeriku udah mulai semakin bertambah, nah itu bisa lahiran normal. Tapi karena kondisinya beda, karena setelah ketubanku ngerembes dan nyeriku malah semakin hilang, nah itu jadi nggak ada harapan buat lahiran secara normal. Akhirnya itu diputusin buat SC, dipanggillah suamiku, minta persetujuan, tanda tangan dan sebagainya. Terus susternya tuh bilang tuh sama aku, Bu, besok pagi lahirannya SC ya, jam 10 pagi gitu. Nah di situ tuh udah di atas kasur itu ya, kondisinya tuh di atas kasur tuh kondisinya udah kayak ya kok lahiran SC gitu. Ya bukannya aku nggak bersyukur sih, juga maksudnya bukan nggak bersyukur karena ya udah dikasih ini, enggak, cuman lahiran anak pertama itu kan pasti adalah keinginan seorang ibu tuh ngerasain rasanya perjuangan ngelahirin normal gitu kan.
tapi ternyata tidak ada kesempatan untuk aku. Jadi ini anak spesial ya. Anak pertama itu anak spesial, anak mahal ya, dia langsung SC, dan itu langsung kayak di dalam pikiranku tuh, waduh gimana nih ya aku operasi, waduh gimana ini ya, karena itu benar-benar pengalaman yang pertama kali. Jadi itu langsung kayak kepikiran, yes, nge-freeze gitulah, kayak bingung gitu mau ngapain. Setelah itu udah kan ya, udah dikasih tahu SC itu udah wis pikiran nggak karu-karuan. Jadi suami dateng ngasih minum, mah minum tama gitu, aku cuman lemes ya pak ya. Gitu ya. Jadi kayak bener-bener lebih kayak gini sih, aku tuh lebih mikir kayak, aduh gimana ya nanti kalau dioperasi ya, gimana ya rasanya ya, gimana ya di dalam ruang operasi ya. Apalagi SC ku itu nggak ditemenin sama suami. Ya maklum ya, kan aku bukan artis ya. Jadi nggak bisa lah ya SC ditemenin sama suami gitu. Kalaupun misal dibolehin nih ada suami, mungkin kayaknya aku lebih tenang gitu. Nah karena nggak ditemenin sama suami, jadi aku tuh pikirannya maut-maut gitu rasanya tuh. Akhirnya udah wis, jadi ya udahlah istilahnya aku jalanin aja. Nah aku pikir ya, jadi kan aku SC itu besok paginya jam 10 pagi hari Jumat tanggal 25 November jam 10 pagi. Nah aku pikir malamnya aku masuk ruangan, itu masuk ke ruangan rawat inap biasa. Ternyata enggak, ternyata aku tuh masuk di ruangan rawat inap, tapi yang rawat inapnya itu khusus hanya ada suster sama pasiennya aja. Jadi bener-bener kayak tambah stres gitu loh. Karena apa? Setelah udah dikasih tahu berita SC, yang aku berharapnya oh malam ini aku paling enggak bisa ngabisin waktu sama suamiku dulu lah, seenggaknya maksudnya ditemenin, dikasih support, apalah gitu, menghabiskan waktu sama suami gitu. Lah kok malah malam itu, malam sebelum aku operasi, malah aku dipisahkan sama suami gitu loh. Kamu nggak ngerasain kan aku di dalam kayak gimana, mau nangis tahu nggak? Jadi aku masuk rawat inap itu yang isinya cuman ada, jadi kalau menurutku itu rawat inapnya rawat inap intensif ya, jadi yang memang khusus hanya ada suster sama pasiennya aja gitu. Nah abis itu malam itu ya udah akhirnya aku masuk, jadi ya sendirian gitu guys, sama susternya aja. Apa-apa sus gitu, sus BAB, sus BAK gitu. Nah terus abis itu setelah itu udah terus sama susternya dikasih tahu karena aku besok operasi ya, karena besok aku tuh operasi, jadi aku harus puasa. Itu aku terakhir boleh makan jam 2 malam. Jadi waktu aku masuk ruangan intensif itu kan udah pisah sama suami. Nah sama suami itu udah dibawain susu ultra coklat sama air putih sama makanan ringan, jadi kayak snack wafer sama sari roti. Waktu itu aku belinya dibawain sama suami, ya kan Mbak? Cakep. Itu dibawain. Jadi terakhir aku makan itu, makan cemilan itu sama minum susu. Setelah itu aku puasa sampai besok operasi itu. Nah oke lanjut. Jadi setelah aku habis puasa kan, akhirnya besok paginya aku ya biasalah pagi itu kan ditensi dulu dan sebagainya. Oh ya, aku waktu habis diinfo kalau aku lahirannya SC, tahu nggak tensi darahku berapa? Padahal biasanya itu aku normal sekitar 100 120. Setelah aku dikasih tahu SC, tekanan darahku tuh udah langsung naik 150/60. Terus susternya tanya tuh, Bu ada riwayat darah tinggi nggak di keluarga, atau ada riwayat darah tinggi? Nggak ada. Ternyata memang ya maklum lah, biasanya kan emang efeknya seperti itu waktu awal-awal operasi gitu kan. Terus susternya tuh bilang, Ibu relax aja ya, santai, banyak-banyak berdoa, banyak-banyak zikir gitu ya. Tapi serileks-rileksnya pun kita kan nggak tahu kondisinya di dalam gimana kan. Jadi tensiku tuh tinggi, subuh-subuh itu di tensi sekitar 150/90 gitu. Terus akhirnya udah kan di tensi itu kan udah posisinya kan puasa. Habis itu keluarlah aku jam 10:30 ya Pak ya, agak molor kan tuh operasinya ya, karena kan dokternya masih
masih gantian ya, masih ada operasi kan itu. Jadi aku tuh operasinya molor karena aku masuk jadwal operasi yang kedua. Jadi waktu itu operasi yang pertama tuh masih belum selesai. Jadi waktu sebelum operasi suamiku dipanggil, disuruh nyiapin barang-barang aku, barang-barang babynya. Jadi susternya tuh udah ambil sepaket baju babynya, bedong, topi, terus sarung tangan, sarung kaki, pakaiannya, terus popoknya dan sebagainya udah diambil semua. Terus sisanya dikasihkan sama suami aku, terus berkas-berkasnya semua juga dibawa semua. Oh iya, nanti kalau masalah berkas nanti aku infokan di akhir-akhir video ya. Jadi ini aku ceritain dulu. Terus setelah itu masuklah aku ke ruang operasi kan. Ruang operasi itu kita nggak langsung masuk ke ruang operasinya. Jadi setelah masuk ruang operasi itu masih ada tempat dimana itu suami masih boleh masuk. Jadi kayak misal tempat itu tuh untuk ganti baju, terus pamitan sama suami. Melo banget. Jadi di tempat itu tuh suami masih boleh masuk. Ya kan Pak ya, masih boleh masuk kan waktu itu kan. Boleh masuk. Karena pasien kalau masuk ruang operasi kan nggak boleh pakai perhiasan, nggak boleh pakai baju, jadi benar-benar hanya pakai kain dari kayak selimut gitu loh istilahnya. Jadi pakai selimut dari rumah sakit gitu, sama rambutnya itu dibungkus pakai plastiknya operasi, ya kan ya Pak, plastik pembungkusnya operasi gitu. Nah di situ setelah aku ganti baju, udah siap, udah pakai selimut, udah pakai plastiknya operasi, pamitlah sama suami. Karena setelah dari ruangan itu jalan kan ke lorong kan. Nah lorong yang berikutnya itu nanti masuk lagi pintu masuk. Nah itu yang udah nggak boleh dimasukin sama orang lain. Jadi benar-benar cuma pasien sama tenaga medis aja. Jadi di ruangan tadi itu aku pamitan sama suami, salim, didoain, dicium dan sebagainya, disupport gitu. Terus akhirnya suami aku nunggu di luar dan aku masuk ke ruangan lagi yang di situ baru kebuka pintunya aja udah kayak dikutuk utara. Beneran serius, ya ampun. Apalagi tahu sendiri ya kondisinya, kita nggak pakai apa-apa, cuma ditutupin sama selimut dan itu bener-bener pintunya baru kebuka aja aku udah sumpah pada demi Allah aku langsung katuen. You know katuen? Jadi tuh langsung bener-bener dingin banget, langsung kebius banget dinginnya tuh, bener-bener masuk itu udah badan tuh gemeter semua, nggak berhenti. Awalnya tuh gemeternya cuma masih gitu, lama-kelamaan tuh gemeternya udah semakin kenceng gitu loh seluruh badan.